bersama saya, Linda Harjuna, di kelas Fisika. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai induksi elektromagnet. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, memahami proses dari induksi elektromagnet, dan yang kedua, menyebutkan contoh alat yang menerapkan konsep induksi elektromagnet. Sebelum kita ke materi pelajaran, coba perhatikan terlebih dahulu video berikut ya. Kemudian kita ke video berikutnya. Di situ terdapat sepeda yang di depannya dipasangi lampu. Ternyata ketika sepedanya dikayuh dengan cepat, lampunya bisa menyala. Kok bisa? Lampu yang ada di depan sepeda bisa menyala ketika pedal sepeda dikayuh? Ya, hasilnya bukan rekayasa. Bengi awam bangane. Jadi, kedua peristiwa tadi menerapkan konsep fisika, yaitu induksi elektromagnet. Induksi elektromagnet merupakan peristiwa munculnya arus listrik karena terjadi perubahan fluks magnet. Fluks magnet sendiri adalah jumlah garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Nah, untuk lebih memahami bagaimana proses induksi elektromagnet itu, mari kita lihat bagaimana simulasi mengenai proses dari induksi elektromagnet. Oke teman-teman, jadi ini merupakan simulasi untuk membuktikan bagaimana proses induksi elektromagnetik terjadi. Oke, kita ingat lagi ya, induksi elektromagnet merupakan peristiwa munculnya arus listrik karena terjadi perubahan fluks magnet. Oke, fluks magnet adalah jumlah garis medan magnet yang memasuki suatu luasan permukaan. Nah, di sini saya sudah menyediakan magnet batang. Kemudian ada kumparan kawat yang terhubung pada lampu. Setelah itu, saya akan menambahkan voltmeter di sini. Nah, voltmeter di sini untuk mendeteksi adanya GGL atau gaya gerak listrik. Oke, kita langsung saja ya. Perhatikan bagaimana pergerakan magnet batang sehingga bisa menghasilkan arus listrik. Nah, ketika magnet batang saya gerakkan secara keluar dan masuk ke dalam kumparan kawat, ternyata lampunya bisa menyala. Bagaimana prosesnya? Jadi, ketika magnet batang digerakkan masuk dan keluar melalui kumparan kawat secara cepat, maka di dalam sini akan muncul yang namanya gaya gerak listrik atau GGL. Nah, sebelum GGL terjadi, ketika magnet ini masuk ke dalam kumparan akan terjadi perubahan fluks magnet. Nah, fluks magnet yang berubah-ubah nanti akan memunculkan adanya gaya gerak listrik atau GGL. Nah, GGL yang berada di dalam kumparan kawat ini akan terdeteksi oleh voltmeter di sini. Nah, GGL akan memunculkan yang namanya arus yang disebut dengan arus induksi. Sehingga karena ada arus induksi, maka lampu bisa menyala seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada kumparan kawat yang lebih sedikit ternyata. Apa sih efeknya kalau misalkan kita memasukkan magnet batang ke dalam
kumparan yang kawat yang lebih sedikit? Kita coba ya. Oh, ternyata ketika kita memasukkan magnet batang ke dalam kumparan yang lebih sedikit, nyala lampu lebih redup daripada kita memasukkan magnet batang ke dalam kumparan kawat yang lebih banyak. Sehingga banyaknya kumparan kawat mempengaruhi adanya arus induksi. Apakah arus induksinya semakin besar atau kecil? Ternyata ketika magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan kawat yang lebih kecil, arus induksinya juga kecil. Tetapi ketika magnet batang kita masukkan ke dalam kumparan kawat yang lebih banyak, arus induksinya juga akan lebih banyak. Begitu pula dengan tegangannya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam kumparan yang lebih banyak, ternyata tegangannya bernilai besar. Tetapi ketika kita memasukkan magnet batang ke dalam kumparan yang lebih sedikit, nah tegangannya ternyata juga kecil. Seperti itu teman-teman. Nah, apakah kutub magnet ini berpengaruh ketika kita memasukkan ke dalam kumparan kawat? Coba kita cermati ya. Ketika saya memasukkan kutub utara ke dalam kumparan magnet, lihat apa yang terjadi pada voltmeter. Bagaimana pergerakan jarum voltmeter ini? Apakah ke kutub negatif atau ke kiri atau ke kutub positif, ke kanan? Sekarang kita coba ya. Ternyata ketika kita memasukkan kutub utara magnet ke dalam kumparan, jarum dari voltmeter bergerak ke kiri atau ke kutub negatif. Tetapi ketika kita mengeluarkan lagi, maka jarumnya akan bergerak ke tempat semula. Jadi kalau kita memasukkan kutub utara magnet ke dalam kumparan, maka jarum voltmeter akan bergerak ke kutub negatif atau ke utara. Bagaimana kalau kita menggerakkan kutub selatan ke dalam kumparan kawat? Kita coba ya. Nah, sekarang kita masukkan. Ternyata ketika kita memasukkan kutub selatan magnet ke dalam kumparan kawat, jarum dari voltmeter mengarah ke kanan atau ke kutub positif. Ketika kita mengeluarkannya lagi, maka jarum dari voltmeter akan kembali ke tempat semula. Jadi ini adalah simulasi untuk membuktikan bagaimana munculnya arus listrik karena proses induksi elektromagnetik. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya proses dari induksi elektromagnet. Sekarang kita jawab yuk 2 pertanyaan pada video tadi. Yang pertama, bagaimana lampunya bisa menyala dan bisa bergerak berputar? Dan pertanyaan yang kedua, kok bisa lampu yang ada di depan sepeda bisa menyala ketika pedal sepeda dikayuh? Jadi jawabannya adalah, baik pada video 1 maupun video 2, mereka menggunakan dinamo. Dinamo merupakan alat yang bekerja dengan prinsip kerja induksi elektromagnet. Jadi, alat yang bekerja menggunakan prinsip induksi elektromagnet dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik dan juga dapat mengubah energi gerak menjadi energi cahaya. Nah, ini merupakan penerapan konsep induksi elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terdapat alat dinamo. Yang kedua, ada genset. Genset ini berguna ketika kita mengalami pemadaman listrik. Kemudian yang ketiga, terdapat bel listrik. Dan yang keempat, ada lampu dinamo. Oke, jadi begitu ya teman-teman mengenai materi induksi elektromagnet. Sekarang coba kita evaluasi kembali. Induksi elektromagnetik adalah... Jadi, induksi elektromagnetik merupakan peristiwa munculnya arus listrik karena terjadi perubahan fluks magnet. Nah, teman-teman juga bisa loh kalau mau mengerjakan soal-soal latihan mengenai induksi elektromagnet, silahkan teman-teman membuka aplikasi Kahoot. Atau teman-teman bisa juga langsung scan barcode yang ditampilkan.
Jika teman-teman masuk ke aplikasi Kahoot, teman-teman bisa langsung masuk melalui link berikut atau memasukkan game pin yang sudah teman-teman lihat di layar ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian kalian. Kita bertemu lagi di sesi pelajaran fisika berikutnya ya. Sampai jumpa.